Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai beberapa benda pembawa sial jika ditaruh di dalam lemari pakaian. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Tidak banyak orang yang tahu bahwa keberuntungan dan kesialan yang terjadi di dalam kehidupan juga dipengaruhi oleh energi positif atau negatif yang ada di sekitar. Salah satu pancaran energi yang sangat berpengaruh adalah benda-benda yang tersimpan di dalam lemari pakaian. Jika energi yang diharapkan adalah energi positif, sehingga kita terhindar dari kesialan, maka sebaliknya tidak menyimpan benda-benda yang membawa sial. Sehingga bisa disimpulkan jika kita selalu berada di energi yang positif, maka hidup kita cenderung akan berjalan dengan baik. Demikian juga sebaliknya. Benda-benda tersebut paling banyak berasal dari berbagai benda yang berada di dalam rumah kita, terutama dari berbagai benda yang terdapat di dalam kamar tidur. Hal ini khususnya benda yang ada di dalam lemari pakaian. Berikut ini adalah beberapa benda yang pantang atau bisa membawa sial jika disimpan di dalam lemari pakaian. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah sebuah cermin yang menghadap langsung ke tempat tidur. Banyak orang yang menempatkan sebuah cermin di bagian depan dari pintu lemari pakaian mereka. Bila panjenengan bisa melihat pantulan bayangan tempat tidur dari cermin tersebut, maka menurut kepercayaan orang zaman dahulu, hal itu akan membawa banyak kesialan di dalam hidup. Karena gerakan yang dipantulkan oleh cermin, otak akan merasakan gerakan yang salah di area itu, dan itu bisa membuat panjenengan merinding. Gerakan-gerakan ini akan mengganggu tidur, terkadang meningkatkan kewaspadaan dan membangunkan naluri bertahan hidup panjenengan. Sebuah cermin yang memantulkan bayangan tubuh kita di tempat tidur akan bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti insomnia. Sejumlah ahli juga mengatakan bahwa cermin yang menghadap ke tempat tidur menghabiskan energi pribadi panjenengan dan menyebabkan sulit tidur. Karena cermin memantulkan segala macam energi, itu mengganggu ketenangan yang dibutuhkan di kamar tidur untuk tidur yang lebih baik. Hal itu bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak, ketindihan, bahkan juga bangun dengan perasaan seperti habis bekerja berat. Hal itu dikarenakan ketika tidur dengan cermin yang menghadap ke kasur, maka tubuh panjenengan akan menerima tekanan energi yang berlipat ganda. Bagi orang yang sudah menikah, lemari pakaian dengan cermin yang menghadap langsung ke kasur juga menjadi pantangan tersendiri. Hal itu dikarenakan dapat memancing hadirnya energi perselingkuhan. Banyak ahli mengatakan bahwa cermin menghadap ke tempat tidur mendorong masuknya pihak ketiga ke dalam hubungan pernikahan dan mungkin mendorong perselingkuhan. Ini karena pantulan cermin menggandakan energi. Posisi cermin yang sembarangan menurut para ahli spiritual
akan bisa menjadi tempat munculnya portal gaib. Selanjutnya, benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang kedua adalah berbagai jimat dan pusaka berkhodam. Sebagian orang memiliki benda pusaka, sama halnya dengan memelihara makhluk hidup. Konon harus dirawat agar kesaktiannya tetap terjaga. Masih banyak masyarakat yang menyimpan benda pusaka. Jenisnya pun beragam, mulai dari keris, tombak, patung, hingga lempengan besi tua. Jika panjenengan memiliki pusaka atau ajimat yang di dalamnya terdapat sosok khodam, maka ada baiknya jika benda tersebut disimpan di suatu ruangan tersendiri, bukan di kamar tidur. Menyimpan benda bertuah di kamar tidur atau lebih tepatnya di dalam lemari pakaian, selain tidak pada tempatnya, terkadang justru akan menimbulkan banyak gangguan bagi orang yang tidur di tempat tersebut, terutama bagi panjenengan yang sedang memiliki anak di bawah 5 tahun. Khodam yang bersifat panas dan galak seringkali akan menjadi marah ketika disimpan di dalam suatu tempat yang sama, di mana panjenengan juga menyimpan pakaian dalam. Cepat ataupun lambat, hal itu akan bisa menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari teror gaib, penampakan, keluarga yang sakit-sakitan, hingga kerezekian panjenengan yang seolah-olah tertutup. Berikutnya, benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang ketiga adalah berbagai benda yang sudah usang dan rusak. Di antara panjenengan pasti ada yang suka menyimpan berbagai benda yang sudah rusak di dalam laci lemari pakaian, seperti jam tangan, HP, dan lain sebagainya. Jika panjenengan merasa masih sayang untuk membuangnya, maka sebaiknya diperbaiki sekarang juga. Di dalam pemahaman spiritual, segala sesuatu yang termasuk benda yang ada di sekitar kita adalah merupakan suatu bentuk energi. Ketika benda tersebut rusak atau tidak berfungsi, maka energi yang dibawanya pun juga akan menjadi rusak dan berubah menjadi energi negatif. Kemudian, jika benda-benda rusak tersebut banyak disimpan di dalam kamar tidur atau di lemari pakaian, maka panjenengan sudah bisa menebak bagaimana akibatnya. Menurut ilmu ahli spiritual, menyimpan berbagai benda yang rusak dalam jangka waktu yang lama akan bisa mengundang berbagai kesialan di dalam rumah, seperti kerezekian yang macet, hidup yang tak ada peningkatan tanpa adanya perubahan positif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang keempat adalah uang tidak halal atau uang hasil pekerjaan yang tidak benar, ataupun uang temuan dari jalan. Melihat uang tergeletak tanpa pemilik di jalan, rasanya seperti mendapat rezeki nomplok, apalagi jika nominalnya agak besar. Sudah pasti kebanyakan orang akan mengambilnya tanpa berpikir panjang. Uang yang demikian tidaklah boleh digabung dengan uang simpanan panjenengan yang ada di dalam lemari pakaian atau dimanapun panjenengan menyimpannya. Hal itu dikarenakan kedua jenis uang yang disebutkan tadi akan mencemari energi positif dari uang yang selama ini diperoleh dengan secara halal. Dan jika hal tersebut terjadi, maka simpanan panjenengan akan habis oleh hal-hal yang tidak berguna. Akan tetapi, selain keuangan panjenengan yang bisa menjadi boros, ada hal lain yang lebih parah yang bisa diakibatkan. Salah satu mitos yang diyakini sampai saat ini adalah soal larangan mengambil uang di jalan.
Orang tua zaman dahulu melarang keras anaknya mengambil uang yang ditemukan di jalan. Tak sedikit pula yang meyakini uang itu sengaja ditaruh oleh orang-orang yang memiliki tujuan buruk. Jika uang yang ditemukan di jalan tersebut ternyata adalah uang tumbal atau uang pasangan, maka keselamatan panjenengan bisa terancam. Selanjutnya, benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang kelima adalah benda yang sering dipakai dalam upacara orang mati. Karena keterbatasan tempat ataupun juga ketidaktahuan orang, mereka sering menempatkan berbagai aksesoris atau benda yang sering dipakai dalam upacara kematian, terutama yang dahulu memang sudah pernah dipakai untuk ritual. Benda-benda tersebut memiliki energi yang bisa mengundang datangnya kesedihan. Bahkan jika benda tadi sudah pernah dipakai, bisa jadi ada energi negatif yang menempel. Akibatnya, selain rumah tinggal akan penuh dengan aura yang sedih, hidup panjenengan juga bisa menjadi suram. Selanjutnya, benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang keenam adalah benda yang diberikan oleh mantan atau musuh panjenengan. Sebaiknya berhati-hati jika hendak menyimpan benda pemberian dari musuh, karena benda tersebut bisa menjadi media ilmu hitam dengan tujuan mengincar kita. Energi negatif tersebut misalnya pelet atau guna-guna. Jadi sebaiknya tidak menyimpan di lemari pakaian atau di rumah kita. Jika tidak ada angin dan tidak ada hujan, kemudian tiba-tiba saja mantan atau orang yang dianggap musuh memberikan sesuatu hadiah kepada panjenengan, maka apapun bentuk dari pemberiannya tersebut, jangan pernah disimpan di lemari pakaian. Bukan bermaksud berpikir negatif, namun panjenengan tidak akan pernah tahu jika hadiah tersebut merupakan barang yang akan menjadi media bagi suatu ilmu hitam tertentu. Akan tetapi, jika panjenengan ingin tetap menyimpannya, maka sebaiknya langkai barang tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian cuci, kalau memang bisa dicuci. Selanjutnya, barang pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian yang ketujuh adalah berbagai jenis pakaian yang sudah rusak dan tidak layak pakai. Ketika isi lemari pakaian milik panjenengan sudah penuh dan sesak, mungkin panjenengan memiliki beberapa pakaian yang perlu disingkirkan. Kemungkinan pakaian tersebut sudah tidak muat atau sudah tidak sesuai dengan gaya hidup panjenengan. Oleh karena itu, segera singkirkan pakaian yang tidak lagi terpakai, agar tidak memakan ruangan di dalam lemari pakaian panjenengan. Selain itu, jika di dalam lemari pakaian panjenengan terdapat berbagai jenis pakaian yang sudah usang ataupun rusak dan sudah tidak pantas diperbaiki, maka sebaiknya segera buang saja. Meskipun terdengar simpel dan sepele, efek yang ditimbulkan akan luar biasa merugikan. Ada 2 efek negatif yang akan datang jika di dalam lemari panjenengan banyak terdapat baju-baju yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Yang pertama adalah timbulnya berbagai pertikaian di dalam hubungan asmara. Hanya dengan melihat pakaian yang biasa dipakai oleh mendiang tersebut akan bisa membangkitkan luka hati ataupun penyesalan yang paling dalam. Secara metafisika, menyimpan pakaian dari orang yang sudah meninggal hanya akan mendatangkan hawa yang negatif. Selain itu, akan mendatangkan banyak kesedihan dan kemurungan bagi para penghuni rumah. Bahkan bisa menjadi salah satu penyebab rezeki yang tidak lancar. Solusi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyumbangkan pakaian tersebut kepada mereka yang membutuhkan.
Selain tepat sasaran, secara tidak langsung juga akan menjadi amal kebaikan bagi mendiang. Namun, jika panjenengan merasa enggan untuk melakukan hal itu, maka pakaian tadi bisa panjenengan bakar hingga menjadi abu. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai 8 benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian. Semoga bisa menjadi wawasan dan manfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikan. Sebagai penutup, saya panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dalam kondisi yang sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.